Anda tidak level Cak Nun kalau di urusan ini. Cak Nun, pola pendekatannya pada siapapun memang seperti itu. Pola pendekatannya memang seperti itu katanya. Jadi dengan cara memuji-mujinya, menyanjungnya, mengaguminya, memesankan kepada umat Islam jangan usil kepada Weldo. Meskipun Weldo usil kepada Islam, Cak Nun mengatakan jangan usil kepada Weldo. Berbanding terbalik dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika ada orang usil kepada akidah, apa yang Nabi lakukan? Teriak Nabi Muhammad, memerah wajahnya, marah Nabi Muhammad, ya, diunuskan pedangnya kepada orang yang usil kepada akidah. Berbanding terbalik dengan Cak Nun. Lebih baik memang Cak Nun ini daripada Nabi, ya. Hebat. Sebelum ketemu Cak Nun, itu di YouTube-nya sudah banyak kesesatan itu, ya. Sesat ajarannya, ya. Mengolok-olok Islam, menginjak-injak akidah Islam. Lalu bertemu dengan siapa namanya? Cak Nun. Setelah bertemu dengan Cak Nun, apa perubahan yang dialami oleh Weldo? Tidak ada, gak berubah sama sekali. Malah sampai detik ini, beberapa hari yang lalu dia upload video terbaru, tambah parah itu videonya. Manusia biasa, terkadang manusia itu benar lurus, dan terkadang juga dia hilaf. Ketika lurus kita ikuti, ketika hilaf kita nasihati, kita tegur. Gitu yang disampaikan Rasulullah. Para sahabat saja masih minta untuk ditegur. Abu Bakar masih minta ditegur kalau dia salah. Utsman, Umar dan Ali masih minta ditegur mereka kalau dia keliru. Sebagai pemimpin umat Islam, kalau mereka masih melakukan kesalahan, minta ditegur itu para khalifah. Kenapa Cak Nun nggak boleh tegur? Siapa Cak Nun ini? Budayawan, ya kan? Budayawan dia. Nggak boleh tegur. Apakah saking sucinya Cak Nun sampai tidak boleh kita tegur? Diperangi saya, ya. Diperangi saya karena saya tidak terima seorang dai duduk dengan orang yang sesat. Diperangi saya. Teman-teman, di video ini saya ingin bercerita kepada kalian atau memberikan penjelasan kepada kalian bahwa di mana 2 hari belakangan ini saya diserang atau banyak pengikut atau jemaahnya Cak Nun salah paham, ya. Banyak menyerang saya atau memerangi saya karena saya memberikan tanggapan mengenai pidatonya dengan Weldo. Kenapa saya ingin memberikan tanggapan mengenai serangan dari jemaahnya Cak Nun ini? Saya tidak tahu itu jemaah atau bagaimana. Melainkan yang saya tangkap di sini mereka hanya fokus kepada Cak Nunnya saja. Mereka abaikan tentang Weldo. Kalian abaikan Weldo itu dan kalian membabi buta di sini membela Cak Nun. Apapun alasannya. Seolah-olah sudah lebih dari Nabi nih, ya, lebih dari Nabi. Nabi dihina habis-habisan oleh Weldo, agama dinista, syahadat dinista, ya, syariat diinjak-injak oleh Weldo. Kalian diam saja, ya, malah tepuk tangan. Hanya di Maiyah orang macam Mas Weldo ini bisa diterima dengan penuh cinta. Ya jelas saya kuat. Wong saya nggak merasa terbebani. Ya, dan saya tidak punya idealisme apa-apa. Saya nggak punya pegangan apa-apa sehingga ya apa yang membuat saya jadi malu. Ketika di pentasnya itu bersama Cak Nun itu, si Weldo. Ketika saya menegur Cak Nun, seolah-olah Cak Nun ini bisa lebih dari Nabi kemuliaannya. Kalian tidak marah ketika Nabi Muhammad dihina oleh Weldo, sedangkan saya ketika menegur Cak Nun, saya diperangi habis-habisan. Gimana kalian ini? Katakanlah Muhammad datang untuk memberitahukan, Yesus sebagai gelas sudah selesai. Jadi kamu tidak akan bisa mengharapkan kopi. Akulah sekarang yang jadi gelas baru, kata Muhammad. Jadi kalau kamu ingin cari kopi ya, cari gelasku. Sama, sekarang pun juga Muhammad sama dengan Yesus sudah nggak ada. Sama sekarang, ya, Nabi Muhammad sudah tidak ada kayak Yesus. Diganti Nabi Muhammad sebagai gelas. Dan Nabi Muhammad sekarang sudah tidak ada. Siapa ini nabinya? Dia mulai mau mengaku bahwa dirinya Nabi. Dia mau mengaku dirinya Nabi sekarang. Dengan secara tidak langsung. Dengan secara tidak langsung. Oh, geram saya, ya. Benar-benar geram saya. Dia mulai mau mengaku sebagai Nabi nih secara tidak langsung. Lanjut. Ya Allah. Jadi ini ya muslim akhir zaman, ya. Lebih fanatik kepada junjungannya yang masih hidup sekarang dan tidak peduli kepada Nabi Muhammad yang sudah memperjuangkan Islam dari minadzulumati ilan nur, ya. Dari minadzulumati ilan nur. Jangan seperti itu untuk menjadi muslim, ya. Jangan. Membabi buta kalian menyerang saya. Men-DM sampai-sampai ada yang minta nomor saya ke Mas Denny Aprisani dan lain sebagainya. Seolah-olah saya di sini menjelekkan Cak Nun. Tidak, saya tidak menjelekkan Cak Nun. Yang saya lawan apa? Orang yang duduk dengan Cak Nun. Ya, Cak Nun tidak boleh duduk dengan dia. Tidak boleh. Yang patut dilakukan Cak Nun adalah menentang, melawan si Weldo. Apapun alasannya. Tidak boleh pandang bulu. Nanti mentang-mentang sama budayawan dibela-bela atau disanjung-sanjung, dikagumi. No.
Nggak boleh seperti itu. Di sini saya marah-marah, saya bukan marah kepada Cak Nun. Karena keadaan yang buat saya marah seperti ini ya. Keadaan apa? Ya agama Islam dibilang sudah tidak berguna. Syahadat tidak berguna karena tidak ada nabinya. Ada pernyataannya si Weldo. Tonton video saya yang kemarin-kemarin ya. Baru nonton sini lagi dan komentar. Terus yang berikutnya, syariat. Syariat sudah tidak pantas untuk kita gunakan lagi atau kita ibadah lagi. Nggak perlu. Karena syariat adalah ajaran anak-anak. Nabi Muhammad mengajari ajaran anak-anak. Nabi Muhammad dari awal tegaknya Islam sampai Nabi Muhammad wafat. Apa yang dipesan? Syariat jagalah, bukan makrifat. Kurang makrifat apa Nabi Muhammad? Tapi Nabi Muhammad tidak pernah memisahkan antara syariat dan makrifat. Geram saya. Kalau orang sekarang enggak. Syariat, torikat, hakikat, makrifat. Kalau sudah sampai makrifat, enggak perlu syariat lagi. Itu orang sekarang. Ajaran siapa itu? Nabi yang mana yang mengajarkan? Total ada 4 langkah, ada 4 kelas. Karena agama yang kamu pelajari itu masih tingkat rendah. Itu sing Islam disebut syariat. Makanya kita harus mencapai tingkat yang paling tertinggi makrifat. Kalau mampu mencapai sana, dia tidak lagi berbicara masalah agama. Udah di luar itu, bukan lo lagi. Dia mampu berbicara. Ya seperti yang ini kalau ngomong. Apa yang kalau ngomong pakai ayat-ayat. Dia nggak mewakili agama apapun. Tapi yang mampu semua penjelasan yang bisa diterima oleh agama manapun. Di sini saya geram, di sini saya teriak-teriak. Bukan saya adalah orang yang paling pintar, orang yang paling cerdas, orang yang paling alim, orang yang paling benar. Tidak. Tapi karena saya tahu kebenaran itu hak dan kebatilan itu salah, ya, dan kebatilan itu nyata di depan kita, apakah kita diam? Tidak. Jangan menunggu alim dulu untuk menyampaikan kebenaran. Jangan menunggu hafal 30 juz dulu untuk menyampaikan sesuatu yang hak. Ketika kita tahu penyimpangan, ketika kita melihat kesesatan, katakan. Ya, apa kata Rasulullah? Sampaikan kebenaran itu meskipun pahit. Sampaikan kebenaran itu meskipun satu ayat. Oke, saya tidak pengen marah-marah dulu nih, karena nanti akan panjang ini pembahasan. Saya mau reaction seperti apa komentarnya, dan sebenarnya banyak yang mend-DM saya. Namun yang paling menarik adalah itu yang akan saya bahas. Ya, yang paling menarik yang akan saya bahas. Biar kita sama-sama tahu di sini ya. Oke. Ini adalah percakapan saya dengan orang tersebut, ya, dengan orang tersebut, di mana dia adalah ya mungkin pengagumnya Cak Nun, pengikutnya Cak Nun atau jemaahnya Cak Nun. Jadi dia berusaha untuk membela Cak Nun di sini, ya. Sedangkan saya tidak pernah sama sekali menjatuhkan Cak Nun. Yang saya lakukan adalah saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu yang saya lakukan. Tapi di sini salah paham. Dia membela mati-matian Cak Nun, seolah-olah Cak Nun itu manusia yang paling sempurna, tidak luput dari salah, tidak pernah khilaf, dan tidak pernah teledor sebagai manusia biasa. Itu. Oke, saya akan baca ya. Intinya Anda tabayun, muwajahah mas, Anda tidak level. Ya, saya tidak level katanya ya. Saya tidak level dengan Cak Nun. Jadi tidak boleh saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan, karena tidak level dengan Cak Nun. Ya, seperti itu. Sedangkan para khalifah saja, Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, mereka saja meminta nasihat. Mereka tidak pernah berbicara tentang level. Para sahabat ini tidak pernah berbicara level kepada umatnya. Orang zaman akhir berbicara tentang level. Siapa Anda? Ya, Anda tidak level Cak Nun kalau di urusan ini. Cak Nun, pola pendekatannya pada siapapun memang seperti itu. Pola pendekatannya memang seperti itu katanya. Jadi dengan cara memuji-mujinya, menyanjungnya, mengaguminya, memesankan kepada umat Islam jangan usil kepada Weldo. Meskipun Weldo usil kepada Islam, Cak Nun mengatakan jangan usil kepada Weldo. Berbanding terbalik dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika ada orang usil kepada akidah, apa yang Nabi lakukan? Teriak Nabi Muhammad, memerah wajahnya, marah Nabi Muhammad, ya, diunuskan pedangnya kepada orang yang usil kepada akidah. Berbanding terbalik dengan Cak Nun. Lebih baik memang Cak Nun ini daripada Nabi, ya. Hebat. Dibaiki, didekati, dinaikkan hatinya, baru dikasih pesan-pesan tersirat. Pesan-pesan tersirat. Apa pesan tersiratnya? Karena dari awal Cak Nun ini bertemu dengan Weldo sampai detik ini, Weldo masih sesat, Weldo masih menebarkan kesesatannya. Ratusan ribu yang nonton itu, nanti saya akan reaction, ya. Dan saya juga akan lihat komentarnya. Apakah komentarnya menentang Weldo semua? Tidak. Kenapa di sini saya geram? Dan yang nonton videonya banyak. Dan orang yang awam, ingat, orang yang awam akan mudah terpengaruh dengan ucapan si Weldo itu. Mudah terpengaruh. Kenapa? Sekarang banyak pengikutnya Weldo. Banyak. Subscribernya saja sudah 26 ribu, 20 ribuan lebih. Sebanyak itu orang yang ikut Weldo. Geram saya. Dinaikkan hatinya, baru dikasih pesan-pesan tersirat. Sebagai sesama muslim, saya hanya malu Anda seperti itu di postingan halayak umum. Lagian Cak Nun nggak punya medsos, mas. Banyak medsosnya Cak Nun. Meskipun itu bukan Cak Nun sendiri yang pegang,
Banyak medsosnya, adminnya mungkin banyak, IT-nya banyak, orang-orang yang pinter di sana banyak, yang tahu media sosial banyak. Tidak mungkin orang-orang ini, admin-adminnya Cak Nun ini tidak tahu kepada Weldo. Sedangkan Cak Nun sendiri mengucapkan tahu nama Weldo disebut Hyang itu dari YouTube. Siapa yang menyampaikan? Kalau bukan nonton sendiri atau disampaikan oleh jemaahnya. Masa jemaahnya tidak tahu kesesatannya Weldo? Kayak gitu. Lanjut lagi, saya ketawakan di sini ya komentarnya ya. Maaf mas ya, saya tidak marah dengan Anda, saya tidak marah dengan jenengan. Yang buat saya teriak-teriak adalah karena jenengan itu masih tidak paham, tidak tahu siapa Weldo, belum mentabayuni itu Weldo. Seperti itu, tabayuni dulu Weldo, baru diskusi dengan saya. Ya, kalau Anda sudah tahu siapa Weldo, tabayun kepada saya. Yo, tabayun kepada saya atau diskusi dengan saya. Coba pengetahuan muslim Anda dikembangin di tataran thoriqoh, hakikat, lalu makrifat, biar gak salah paham katanya. Jadi saya harus belajar thoriqoh, hakikat, makrifat. Jadi kalau sudah sampai ke makrifat, saya jadi seperti Weldo. Atau jadi seperti apa nanti kalau sudah makrifat? Nabi Muhammad kurang makrifat apa? Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini Weldo kalau hidup di zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dipenggal kepalanya, tidak perlu pakai adab, langsung penggal itu kepalanya Weldo. Cuma di zaman akhir ini ya, pada orang-orang zaman akhir ini, melakukan pendekatan hampir berbulan-bulan, bertahun-tahun, gak ada hasil. Katanya temennya, sama-sama budayawan ya, harusnya mencintai kemesraan yang katanya Cak Nun bilang, kemesraan, harus saling mengingatkan, menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan. Kenapa sampai sekarang, sampai detik ini, bukan malah membaik itu Weldo, malah tambah sesat dan menyesatkan. Jangan apa yang dikasih Cak Nun kepada Weldo. Kenapa Weldo sampai sekarang tambah sesat? Kalau memang dengan cara pendekatannya baik-baik ya, kalau memang pendekatannya dengan cara seperti itu, dipuji-puji dulu, disanjung, dinaikkan dulu, terus dikagumi dulu, setelah itu baru dinasehati pelan-pelan sehingga dia bisa bertaubat. Tapi ini lebih 1 tahun bukan bertaubat, malah tambah sesat dan menyesatkan. Dan yang nonton banyak itu video, yang nonton banyak, pengikutnya banyak itu, subscribernya mulai banyak. Dan ini kalau tidak kita hentikan akan berbahaya. Orang awam yang berbahaya. Kalau orang-orang yang tidak awam, orang yang paham syariat dengan baik, orang yang paham dengan cerita Rasul dengan baik, tidak akan pernah ikut si Weldo. Tapi kalau orang yang awam, yang Islam hanya di KTP-nya, malas sholat, malas puasa, malas sedekah, malas ini, malas itu, mendengar perkataan dari Weldo akan mudah untuk dihasut masuk kepada keyakinan si Weldo. Itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Kalau nonton video saya, tonton dari awal sampai akhir, dengarkan baik-baik. Bukan baru buka YouTube, lihat komentar, lihat judul, langsung komentar. Lanjut. Coba pengetahuan muslim Anda dikembangkan di tataran thoriqoh, hakikat, lalu makrifat. Biar gak salah paham mas. Temperamen dan emosian gampang mengkafir-kafirkan. Jadi Weldo gak boleh dikafirkan ya. Weldo gak boleh dikatakan sesat. Bilang saja Weldo itu ajaran sufi. Bilang saja Weldo itu ajaran baru. Bilang saja Weldo itu bukan muslim. Bilang kayak gitu. Gak perlu dibilang sesat, gak perlu dibilang kafir. Ya, buang itu kalimat kafir. Kalau perlu surat Al-Kafirun, buang. Begitu ya. Gak boleh marah-marah ketika akidah Islam diinjak-injak. Kemana giro kalian sebagai muslim yang baik? Ketika melihat Nabi Muhammad dikatakan, Nabi Muhammad sudah tidak bisa memberi syafaat. Nabi Muhammad sudah tidak bisa diberikan syahadat. Syahadat tidak berguna karena tidak bersaksi langsung kepada orangnya. Intinya yang dikatakan oleh Weldo, Islam sudah tidak bisa dipakai ajarannya. Karena itu ajaran anak-anak. Kita harus ikut Weldo untuk sampai kepada tingkatan makrifat. Agar apa? Agar mengenal Tuhan secara baik melalui Weldo. Ini yang disampaikan oleh Weldo. Ini yang Weldo coba untuk mendoktrin masyarakat agar ikut kepada ajaran dia. Weldo ini ingin mengembangkan kepercayaan baru sebagai nabi dia, sebagai orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu niatnya Weldo. Gak sakit hati Anda ketika melihat tindakan Weldo seperti itu. Kemana pemahaman akidah kalian kalau seperti itu? Nanti endingnya Anda seperti UAS loh. Apa? Kenapa emangnya UAS? Bersujud gitu UAS kepada Cak Nun. Manusia biasa, terkadang manusia itu benar lurus, dan terkadang juga dia hilaf. Manusia bisa lurus dan bisa hilaf. Ketika lurus kita ikuti, ketika hilaf kita nasihati, kita tegur. Gitu yang disampaikan Rasulullah. Para sahabat saja masih minta untuk ditegur. Abu Bakar masih minta ditegur kalau dia salah. Utsman, Umar, dan Ali masih minta ditegur mereka kalau dia keliru. Sebagai pemimpin umat Islam, kalau mereka masih melakukan kesalahan, minta ditegur itu para khalifah. Kenapa Cak Nun nggak boleh ditegur? Siapa Cak Nun ini? Budayawan, ya kan? Budayawan dia. Nggak boleh tegur. Apakah saking sucinya Cak Nun sampai tidak boleh kita tegur? Diperangi saya ya. Diperangi saya. Karena saya tidak terima seorang da'i duduk dengan orang yang sesat. Diperangi saya. Kenapa seperti ini umat zaman akhir ini? Itu ajaran makrifat. Seperti itu ajaran makrifat. Kurang makrifat apa Rasulullah? Lanjut dulu. Di sini banyak sekali ya percakapan saya dengan dia. Namun saya akan lompat kepada yang terakhir.
Di mana ketika itu saya memberikan pertanyaan kepada Mas ini, yaitu gini Mas, buang dulu argumen tentang budayawan Ainun Najib, yaitu Cak Nun. Sekarang saya tanya, sejauh ini apa yang Anda tahu tentang Hyang Weldo? Saya tanya seperti itu, karena apa? Dia dari atas sampai bawah, dia membela Cak Nun terus. Dia mengalihkan pertanyaan saya tentang Weldo. Dia fokus ke Cak Nun, nggak fokus kepada Weldo. Lalu saya lanjutkan, jawab ini, kalau belum punya jawaban, sana riset dulu. Saya beri saran masih. Saya kasih saran untuk riset ke YouTube, cari Hyang Weldo, baru balik ke sini untuk berdiskusi dengan saya. Saya bilang kayak gitu. Lalu dia jawab pakai pesan suara. Nah, di sini tidak bisa di-setel ya suaranya ya. Berarti akan saya jelaskan seperti apa pesan suara dia ketika menyampaikan kepada saya, yaitu saya berikan jawaban, ya Allah Mas, Anda belum tahu tentang Weldo. Saya beri pertanyaan seperti itu. Monggo Mas riset dulu, cari tahu dulu, tabayuni itu Weldo dengan teliti. Saya sampaikan seperti itu. Masa jenengan masih bilang kurang setuju? Ya, di sini orang ini bilang saya kurang setuju, ya, kurang setuju kepada Weldo. Kurang ya, bukan tidak setuju, tapi kurang setuju. Berarti ada 50-50 antara setuju dan kurang. Terus yang berikutnya, dia juga mengatakan masih belum setuju, ya. Jadi orang ini pengikut Cak Nun ini, jemaahnya Cak Nun ini bilang masih belum setuju. Ya, intinya dia masih belum setuju kepada pernyataannya si Weldo. Artinya, dia masih belum. Karena dia menyampaikan kurang setuju dan belum setuju. Karena apa? Cak Nun sudah duduk dengan Weldo. Intinya, si Weldo harus dibenarkan. Harus dibenarkan, tidak boleh usil kepada Weldo. Karena itu nasihatnya Cak Nun. Tapi pokoknya intinya adalah teman-teman sekalian, mari kita tidak usil kepada siapapun termasuk kepada Weldo. Jangan usil pada Weldo. Nah, makanya di sini jemaahnya ngomong kurang setuju dan belum setuju. Belum setuju katanya. Kalimat apa itu belum setuju itu? Ya Allah, ya Allah. Jadi saking takdimnya orang ini kepada siapa namanya? Kepada Cak Nun, sehingga ketika akidah Islam dinista, akidah Islam dibuat mainan, diinjak-injak oleh siapa namanya? Oleh Weldo, dia masih mengatakan kurang setuju dan belum setuju. Kenapa tidak ditegaskan tidak setuju gitu? Kenapa? Ya Allah, umat zaman akhir. Umat jamaah akhir, kenapa kayak gini nih? Nih saya akan kasih lihat videonya siapa namanya? Weldo. Apa komentarnya? Kita lihat nih dari banyaknya komentar. Apakah mereka akan menentang? Atau para penonton ini akan sebaliknya, tidak terpengaruh dengan ajarannya si Weldo. Coba kita lihat. Nih ya, ini adalah channelnya si Weldo ini. Kita lihat komentarnya ya. Tuh. Lihat kita komentarnya. Kita baca satu persatu komentarnya. Ini ada nih beberapa komentar nih. Ini banyak komentar nih ke bawah ya. Wong Jombang hadir. Salam damai semesta. Rahayu, rahayu, rahayu. 3 kali rahayunya. Sehat, damai, sejahtera selalu Hyang Weldo, Mbah Nun, dan semua makhluk alam semesta. Satu contoh di mana orang sudah mulai sepakat dengan pemahamannya si Weldo. Di sini Weldo memberikan pemahamannya ya kepada orang-orang ya. Ada dari bawahnya, salam merah putih. Sehat selalu, lancar jaya, harmoninya seluruh jiwa bagi mereka yang luhur dalam berbangsa, beragama, dan berbudaya. Agama dan budaya. Oke. Jaga dijaga apa yang menjadi bentuknya amanah untuk kita semua. Damai ramai Nusantara untuk kita. Bahasanya luar biasa keren. Dukungannya kepada Weldo sangat luar biasa mantap. Di mana ada jiwa kasihmu yang agung, di situ ada aku. Engkau, dia, kita adalah satu. Banyak dukungannya kepada Hyang Weldo ya. Sangat luar biasa. Salam satu nusa, satu bangsa. Kami bangsa dengan Pancasila. Tuh, luar biasa si Weldo ya. Pengagumnya banyak Weldo ini. Baru ini saya menyaksikan seorang yang merdeka dan berdaulat atas diri dan lingkungan. Gak semua orang seberani Pak Weldo. Ya, Weldo ini bukan berani. Gak punya malu dia. Malu sebagian dari iman. Intinya, Weldo ini gak punya iman. Ya dia berani. Atau dia tidak punya malu. Kayak gitu. Salam rahayu Hyang Weldo. Semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam santun dari saudara Hyang dari Tulung Agung Jatim. Saudaranya ya. Salam rahayu ya. Wah, luar biasa baik dan benarnya hal ajaran kebenaran hidup. Tuh, Weldo sudah dibenar-benarkan ya. Weldo sudah dibenar-benarkan dia. Padahal ajarannya menginjak-injak Islam. Ajaran Weldo ini menginjak-injak akidah Islam. Dan dibenarkan sama pengikutnya. Dibenarkan sama subscribernya. Ayo, gimana ini? Jangan gelisah Cak Weldo. Penampilan Cak Weldo itu pilihan dan harus siap secara sosial. Dikasih motivasi si Weldo. Dikasih motivasi. Ya ini ya beberapa komentar atau penjelasan yang ingin saya berikan kepada kalian semua. Lihat sendiri ini. Netizen Indonesia, lihat sendiri ini. Responnya kepada orang yang saat seperti ini. Gila. Ya, jadi teman-teman pada intinya di sini saya ingin memberikan jawaban kepada jemaahnya Cak Nun. Ya, ingat kepada jemaahnya Cak Nun, Weldo ini sudah sesat dari dulu.
Sebelum ketemu Cak Nun, itu di YouTube-nya sudah banyak kesesatan itu ya. Sesat ajarannya ya. Mengolok-olok Islam, menginjak-injak akidah Islam. Lalu bertemu dengan siapa namanya? Cak Nun. Setelah bertemu dengan Cak Nun, apa perubahan yang dialami oleh Weldo? Tidak ada. Gak berubah sama sekali. Malah sampai detik ini, beberapa hari yang lalu dia upload video terbaru. Tambah parah itu videonya. Gimana kita gak mau kesel ya? Jemaahnya bilang, ya jemaahnya Cak Nun bilang, cara Cak Nun itu di dalam berdakwah, dekati dulu dengan cara baik-baik, sanjung-sanjung dulu, naikkan dulu marwahnya. Setelah itu baru beri pesan tersirat. 10 bulan yang lalu atau lebih dari 1 tahun yang lalu, Weldo sudah duduk dengan Cak Nun, atau mereka berdua memang satu server sebagai seorang budayawan, ya sama-sama budayawan. Namun si Weldo ini sesat dan Cak Nun ini budayawan sekaligus dai. Mungkin anggapannya para jemaah seperti itu. Namun stigma yang dibangun di dalam pidato itu, kita itu tidak boleh usil kepada Weldo. Itu mungkin 1 tahun yang lalu. Dan selama 1 tahun ini, ketika jemaahnya Cak Nun tahu kalau si Weldo itu sesat, pernah gak menyampaikan kepada Cak Nun, Weldo itu sesat loh. Apa tanggapan antum? Pernah nggak seperti itu? Tidak ada. Sekian banyaknya jemaahnya Cak Nun, apakah tidak tahu kepada kesesatannya si Weldo? Baru sekarang, karena baru viral sekarang. Ya, mudah-mudahan nanti setelah video ini viral, naik, bisa sampai kepada Cak Nun bahwa si Weldo itu adalah orang yang sudah menginjak-injak akidah Islam, mengaku makrifat dia dan menginjak-injak akidah Islam, syariat Islam, dengan hanya menggunakan sempak itu. Ya, semoga Cak Nun bisa tahu ya. Karena apa? Manusia tidak akan pernah luput dari khilaf dan salah. Kemungkinan setelah Cak Nun duduk bersama dengan Weldo, habis itu bubar, tidak ada kontek-kontekan lagi, jadi tidak tahu satu sama lain. Mungkin seperti itu. Dan Cak Nun juga tidak mencari tahu, atau ada jemaah yang memberitahu kepada Cak Nun bahwa Weldo, temannya Cak Nun itu, telah melakukan kesesatan, membuat video-video sesat, mengajak orang kepada kesesatan. Jadi tidak ada yang mengingatkan Cak Nun. Oke lah, kita memberikan pengertian di bidang itu. Namun sekarang, ya, kita semua sudah tahu bahwa si Weldo itu sesat dan menyesatkan. Apa tindakannya ke depan? Mau mengingatkan Cak Nun kah? Atau memerangi saya? Atau saya yang mau diperangi? Karena apa? Karena saya berbicara membela akidah Islam, melawan pernyataan si Weldo yang sesat. Apakah saya yang akan diperangi? Ya, seolah-olah saya membela harga martabat akidah, seolah-olah ketika saya membela akidah Islam yang diinjak-injak oleh Weldo, itu tidak lebih berguna daripada ketika saya menegur Cak Nun karena sudah duduk bersama si Weldo. Apa wejangan yang sudah dikasih oleh Cak Nun kepada Weldo? Kenapa Weldo ini sampai sekarang, dari pertama duduk dengan Cak Nun sampai sekarang, kok masih sesat dan menyesatkan? Apa yang dikasih wejangannya? Pelan-pelan, berdakwah itu pelan-pelan dengan lembut, kasih sayang. Ada gak buktinya? Kayak gitu. Ya? Atau ada gak statement kecil jemaah? Atau jemaah apa itu namanya, ma'iyah itu, jangan ikuti Weldo, jangan tiru Weldo. Minimal untuk melarang jemaahnya untuk tidak ikut Weldo. Malah Cak Nun mengkomparasi antara Weldo dengan Presiden Jokowi atau dengan Gus Dur juga. Gimana itu ya? Ya, di sini saya agak teriak-teriak lagi. Karena apa? Saya lebih kesel ini. Dulu saya pernah mereaction siapa namanya, Wawan. Saya sangat kesel tuh mereaksi Wawan tuh. Sekarang ini lebih kesel lagi. Ini lebih membuat saya emosi lagi nih orang ini. Dan sebenarnya masih banyak lagi orang seperti ini. Namun kita akan kuliti satu persatu. Ya, satu persatu. Untuk apa? Agar mereka tidak mendapatkan ruang untuk bergerak, menyampaikan ajaran sesatnya. Dan terlebih lagi, akidah kita jaga baik-baik. Oke, mungkin itu saja ya yang ingin saya sampaikan ya. Intinya ya teman-teman, Cak Nun atau kita semua sama-sama hamba Allah, sama-sama orang yang bisa melakukan kesalahan dan hilaf, jadi tidak akan selamanya benar. Tidak akan. Karena seorang khalifah saja seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, mereka masih meminta nasihat. Mereka masih meminta kepada umatnya untuk ditegur apabila melakukan kesalahan dan khilaf. Bagaimana mungkin orang zaman akhir ini anti kepada nasihat, anti kepada teguran apabila salah?